Kasih Tuhan itu yang pertama, saudara kasih Tuhan. Ketika Paulus bersorak, dia berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Saudara kasih Tuhan. Dalam 1 Korintus 15:57 saya rindu membacakan demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Anda tidak mengalami kematian kedua bukan karena Anda bisa hidup kudus. Setiap kita mengalami, saudara kasih Tuhan, kemenangan bukan karena kita bisa hidup tanpa dosa. Semua orang pasti akan pernah dan jatuh dalam dosa. Kemenangan itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, itu sebabnya Paulus, dia begitu excited, dia semangat, dia berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu?" Yang pertama, maksud Paulus di situ adalah oleh karena dosa seharusnya orang mengalami kematian kedua. Dia tidak perlu lagi mengalami kematian kedua. Itu sebabnya bersukacitalah hai umat Tuhan. Amin. Lalu yang kedua, saudara kasih Tuhan, maksud kemenangan kemenangan maut di sini maksudnya adalah, saudara kasih Tuhan, karena dosa membuat orang terpisah hubungannya dengan Allah. Dosa membuat manusia menjadi jauh jaraknya dengan Tuhan. Saudara, konsep Allah itu dekat dengan manusia. Waktu Allah menciptakan Adam dan menempatkannya di Taman Eden, saudara, ada satu hubungan yang manis di situ. Ada hubungan yang sangat dekat di situ, saudara kasih Tuhan. Adam, manusia pertama, saudara, dia dapat kapan saja berbicara kepada Allah. Dia dapat merasakan kehadiran Allah begitu dekat, saudara. Ada keintiman yang luar biasa. Tetapi oleh karena maut, itu ada karena dosa, itu ada karena pelanggaran, itu karena ketidaktaatan daripada yaitu manusia pertama, saudara kasih Tuhan. Akhirnya ada hubungan yang begitu jauh antara Allah dengan manusia, yang memisahkan kita dengan Tuhan. Kata firman Tuhan adalah dosamu. Saudara, itu adalah kuasa maut. Itu adalah kuasa dosa. Itu harusnya kemenangan yang dimiliki oleh maut, saudara kasih Tuhan. Tetapi syukur, saudara kasih Tuhan, bahwa di dalam penyaliban Yesus, ketika Yesus disalibkan, saudara kasih Tuhan, ketika Yesus disalibkan, ke dalam hidupnya ditanggungkan segala upah dosa. Saudara kasih Tuhan, waktu dia berkata, waktu saat-saatnya dia melepaskan, menyerahkan nyawanya, dia berkata, "Sudah selesai." Dan ketika saudara kasih Tuhan dia berkata, "Sudah selesai," "Bapa, aku menyerahkan nyawaku kepadamu." Dan dia mengalami kematian. Dan pada saat itu tabir Allah, tabir bait suci, terbelah dua. Artinya apa, saudara? Tabir itu menggambarkan ada hubungan yang memisahkan antara Allah dengan umat yang dikasihinya, saudara kasih Tuhan. Karena setelah manusia pertama jatuh dalam dosa, saudara kasih Tuhan, keintiman itu menjadi tidak ada, saudara. Karena kalau dulu waktu manusia pertama masih di Taman Eden, kapan saja manusia itu bisa berkomunikasi, berbicara dengan Bapaknya, Allahnya. Bapa, banyak hal, saudara kasih Tuhan, yang dipercakapkan manusia pertama dengan Allah begitu harmonisnya. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, saudara kasih Tuhan, untuk umat Israel berkomunikasi dengan Tuhan, untuk berdoa dengan Tuhan nggak bisa langsung, tapi harus memakai perantara, yaitu imam. Imam itu pun tidak boleh sembarang imam. Dari banyak imam harus ada imam yang dikhususkan, saudara kasih Tuhan,
yang dipastikan hidupnya kudus terlebih dahulu. Bagaimana memastikan bahwa dia betul-betul kudus? Maka ketika imam masuk ke ruang mahasuci bait Allah, saudara, dia harus ada tali yang diikatkan, lalu di sini ada bunyi-bunyian semacam lonceng, saudara kasih Tuhan. Kalau nanti dia berjalan lonceng masih berbunyi, berarti dia masih hidup, berarti dia adalah orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi kalau imam itu tidak benar, imam itu ada najis, imam itu ada dosa yang disembunyikannya, saudara kasih Tuhan, maka Allah akan menghukum imam itu mati di ruang maha kudus itu. Sehingga saudara kasih Tuhan, supaya orang Israel tahu, umat Israel tahu imam itu hidup atau tidak, maka ada lonceng. Kalau dia sudah berhenti ketika ditarik mungkin, saudara, oh nggak bunyi, harus ditarik baru bunyi, berarti imam sudah mati. Begitu rumitnya, begitu jauhnya hubungan antara Allah dan kita umatnya oleh karena dosa. Haleluya. Tetapi syukur, saudara, di kayu salib Yesus telah mengambil semua dosa saudara dan saya, ditimpakannya ke seluruh kehidupannya. Dia mengalami siksaan, dia mengalami kemurkaan yang luar biasa, lalu disalibkan, dia mati, lalu selama 3 hari dia ada di alam maut, supaya segala kemarahan, segala upah maut itu, saudara kasih Tuhan, ditanggung oleh Yesus, supaya saudara dan saya tidak perlu lagi menanggungnya. Amin. Lihat, Yesus, dia Tuhan, dia baik, dia memberikan bagi saudara hadiah yang indah. Amin. Hadiah yang sungguh berharga. Amin, saudara. Oleh karena Yesus telah menanggung semua dosa itu, dan tabir Allah terbelah 2, sehingga hubungan kita dengan Allah kembali seperti manusia, yaitu Adam di Taman Eden. Di mana Adam, dia kapan saja dia boleh datang ke hadirat Tuhan, dan dia berkata, ya Abah, ya Bapa. Saudara, hari ini juga, oleh karena korban Yesus di kayu salib, setiap kita hari ini dapat memanggil dia Abah, ya Bapa. Haleluya. Kata Abah, ya Bapa, itu menggambarkan satu kedekatan, saudara. Haleluya. Saya tidak bisa memanggil Bapa kepada bukan yang orang tua saya. Pasti ada embel-embel. Bapak tua, Bapak udah, tulang, amamboro, Pak Dek, Pak Lik. Come on, amin, saudara. Atau mungkin dalam istilah bahasa Nias, atau mungkin dalam istilah bahasa Madura, atau istilah dalam bahasa-bahasa mana di dunia ini, saudara kasih Tuhan. Tetapi kepada Bapa kita akan mengatakan Abba, Bapa. Amin. Saudara, itulah yang dimaksud oleh Paulus. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Yang oleh karena dosa membuat manusia menjadi jauh hubungannya dengan Allah. Tetapi oleh karena penebusan Yesus, terlebih karena Yesus telah bangkit atas maut, saudara kasih Tuhan, hari ini hubungan yang jauh itu telah menjadi dekat. Sehingga Yesus berkata, aku di dalam engkau, dan engkau di dalam aku. Itu menggambarkan satu hubungan yang begitu dekat. Begitu sangat dekatnya. Sehingga dia berkata, saudara kasih Tuhan, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Inilah kemenangan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudara kasih Tuhan, maka Paulus begitu bersemangat. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Maut telah dikalahkan. Dan Yesus telah menang atas maut. Dan dia memberikan kemenangan itu kepada kita.
yaitu kemenangan di mana setiap kita menjadi dekat hubungannya dengan Allah. Kita memanggil Dia dengan bahasa yang begitu dekat. Abba, Bapa. Amin. Kalau Anda menyebut Abba, Bapa, coba Anda rasakan di sini. Ada kenyamanan. Amin. Ada rasa kedekatan yang tenang. Anda coba sebutkan Abba, Bapa. Sebutkan kata Abba, Bapa. Wah, Anda akan merasakan satu suasana kedekatan, suasana hubungan yang begitu baik sekali. Ada pemulihan di dalam salib Kristus dan kebangkitan Kristus. Amin. Nah, saudara, itu yang dimaksud oleh Rasul Paulus ketika dia berkata, itu sebabnya dia sangat excited, dia semangat sekali. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Sesuatu yang mustahil, saudara kasih Tuhan, untuk kita bisa dekat dengan Allah karena perbuatan baikmu. Karena kita mengatakan semua perbuatan baik manusia itu seperti kain lapuk di hadapan Tuhan. Perbuatan baik manusia seperti kain lapuk, saudara kasih Tuhan. Tidak berarti di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi dekat kepada Tuhan hanya dengan kita semata-mata mengandalkan kebaikan kita. Tidak bisa. Karena setiap kebaikan kita pun, saudara kasih Tuhan, ada selalu motivasi di balik semua kebaikan. Tidak ada yang murni. Amin. Tidak ada yang murni. Dan kita tidak bisa berbuat baik kepada Allah. Karena Allah bukan objek kasih. Halo.